Jadi masuk surgalah kalian, supaya nanti kalian di dalam surga itu bertanya kepada Allah, dari sekian banyak hasil ijtihad itu yang paling benar yang mana ya Allah, nanti bertanya sendiri di akhirat. Saya sebut contoh ya. Contoh hasil ijtihad Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu berbeda dalam hal kunut subuh. Katanya Imam Syafi'i sholat subuh itu pakai kunut, kata mazhab lain tak pakai kunut. Jadi yang paling benar yang kunut atau yang tidak? Ya tergantung apa kata Allah nanti di akhirat. Yang penting kita yang hidup di dunia ini jangan mengklaim kebenaran. Sehingga tidak boleh ada orang yang pakai kunut kemudian kepada yang tak pakai kunut itu menuding Anda salah. Yang tak pakai kunut kemudian menuding kepada yang pakai kunut Anda bid'ah, itu tak boleh kayak begitu itu. Kenapa? Karena kebenaran itu, kebenaran hasil ijtihad itu adalah kebenaran yang sifatnya nisbi atau kebenaran yang sifatnya relatif. Maka oleh sebab itu adik-adik saya tampilkan apa kata ulama. Imam Syafi'i mengatakan itu begini. Imam Syafi'i bilang, pendapat saya, ra'yuna, kalian lihat di layar ya, ra'yuna sawabun walakin yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata' walakin yahtamilus shawab. Pendapat kami ini benar, kata Imam Syafi'i, pendapat saya ini benar, walakin yahtamilul khata', tetapi ada kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairina khata', pendapat selain Imam Syafi'i salah, tetapi walakin yahtamilus shawab, ada kemungkinan benar. Nah ini perkataan Imam Syafi'i ini yang tak dipakai oleh orang kita. Seakan-akan orang kita ini kan dalam hal menyikapi perbedaan hasil ijtihad, mereka mengatakan pendapat kelompok kami benar titik dan pendapat kelompok lain salah titik. Itu masalah. Sehingga menafikan kemungkinan salah pada pendapatnya sendiri dan menafikan kemungkinan benar pada pendapat kelompok lain. Kita tidak pernah mendengar Imam Syafi'i itu terhadap yang berbeda dalam hal kunut. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Abu Hanifah tak pakai kunut. Kemudian Imam Syafi'i bilang, oh Imam Abu Hanifah itu ngajinya kurang. Itu tidak pernah kita dengar begitu kan. Kita tidak pernah mendengar imam mazhab itu menuding kepada yang berbeda pendapat itu sebagai dengan tudingan yang merendahkan. Oh itu imam itu ngajinya dulu itu tak benar itu. Nah itu tidak ada. Mereka saling menghargai dan menghormati. Itulah yang berbeda dengan orang kita di zaman ini. Banyak ustadz-ustadz di YouTube. Kalian lihat di YouTube ya kan. Kan banyak tuh, kalian bebas mencari ustadz itu. Bagaimana Pak cara kita pengen tahu ustadz di YouTube itu betul-betul ustadz atau karbitan? Saya kasih tahu rahasianya. Ustadz di YouTube itu betul-betul dia betul ustadz, berisi, berilmu kalau dia tidak menyalahkan pandangan hasil ijtihad ulama lain yang tak diikutinya. Itulah patokannya. Kalau dia sedikit-sedikit bilang oh itu bid'ah, yang pakai kunut subuh itu bid'ah, oh yang sholatnya begini itu perbedaan ijtihadnya dibilangnya sesat, jangan ikuti yang ustadz-ustadz kayak begitu. Itu yang disebut ustadz karbitan, ustadz media. Jadi patokannya sederhananya begitu saja. Saat ustadz-ustadz itu kemudian menyalahkan hasil ijtihad ulama lain yang berbeda dengannya, atau dia menuding sesat, atau dia menuding bid'ah, maka itu tak layak disebut sebagai ustadz. Maka hati-hati kalian, pandai-pandailah melakukan seleksi di zaman ini. Karena sekali lagi yang namanya hasil ijtihad, kebenaran itu satu. Tidak mungkin kebenaran itu dua ya deh ya. Jadi dalam satu kasus hukumnya banyak kan. Kunut ada yang bilang sunnah, ada yang bilang tidak. Jadi yang benar yang mana? Pasti salah satu yang benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Tapi masalahnya kita nih di dunia ini tidak ada yang tahu mana yang benar. Maka itu oleh sebab itu disebut oleh ulama al-haqqu wahid, kebenaran itu ya tunggal. Walam yata'ayyan, tapi kita tak tahu yang mana yang benar. Kalau mau tahu yang mana yang benar dalam hal pendapat-pendapat yang berbeda-beda itu, kalau mau tahu kalian, maka kata saya tadi, masuk surgalah kalian. Masuk surga, nanti di akhirat kalian bertanya kepada Allah di dalam surga, ya Allah yang paling benar itu sebenarnya yang mana?
Kalau tak masuk surga tak bisa. Kalau kalian masuk neraka, naudzubillah, itu tak bisa bertanya, tak sempat bertanya. Jadi pendapat Imam Syafi'i ini yang saya tampilkan di layar itu ra'yuna shawab, pendapat kami benar, walakin yahtamilul khata', tapi mengandung kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairina khata', dan pendapat selain kami ini salah, walakin yahtamilus shawab, tapi mengandung kemungkinan benar. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i yang tak banyak makai pendapat ini. Padahal kalaulah orang kita ini mau berpegang dengan pernyataan Imam Syafi'i ini, tidak akan ada tudingan-tudingan salah dan sesat itu, ataupun tudingan-tudingan merendahkan. Oh, itu kurang ngajinya, itu kurang. Oh, itu tuh ngajinya tidak khatam. Itu tudingan-tudingan yang menunjukkan kedangkalan ilmunya. Begitu maksud saya. Tidak perlu menuding begitu. Jadi kalau memang kita ini fokus betul-betul mau berbicara tentang hukum, apalagi hukum Islam, fokus saja pada pendapatnya, jangan pada orangnya. Itu kan ada etika dalam istilahnya ilmu komunikasi itu kan. Orang ketika berdiskusi, kemudian dia melakukan menyerang aspek fisik, itu sebuah kesalahan dalam berdiskusi. Contoh, kalau kalian berdiskusi satu sama lain, kemudian salah satu dari kalian punya hutang kan sama yang lawan bicaranya, kemudian diungkit hutangnya, nah itu tak benar. Harusnya fokus pada hasil diskusi. Kalaupun kalian tak setuju dengan dengan jawaban atau hasil ijtihad salah satu ulama, seharusnya fokus pada prosesnya itu, pada hukumnya itu, jangan hal-hal lain yang dibantai. Orang kita ini tidak, sikit-sikit dibilangnya kurang ngaji. Oh, kamu kan bukan alumni pesantren. Oh, kamu ini kan tidak pernah mondok. Pak Yusuf tak pernah mondok, jadi tak tahu dia. Itu kayak begitu itu cara berpikir yang menyalahi pondasi dasar yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i sekalipun. Kurang apa coba Imam Syafi'i itu? Ra'yuna shawab, pendapat kami benar, itu koma, walakin yahtamilul khata', tapi ada mungkin salah. Jadi jangan dibuang komanya. Ra'yuna shawab wa ra'yu ghairina khata', pendapat saya benar, pendapat Anda salah, titik. Titik itu yang menjadi masalah. Seharusnya dikomakan dulu. Karena sebagai sebuah hasil ijtihad, yang namanya hasil ijtihad pasti berbeda-beda satu sama lain. Oke adik-adik, itu saja mungkin penutup perkuliahan dari saya. Sesudah ini saya persilahkan untuk memberikan tanggapan atau masukan.